Sunan Ampel merupakan seorang ulama dari bagian Dewan Wali Sembilan atau Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai seorang yang berilmu tinggi dan alim, sangat terpelajar, dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Dari tangannya lahir para pendakwah Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Patah, dan lain-lain. Berbeda dengan wali-wali lainnya yang berdakwah dengan pendekatan seni budaya dan adat, Sunan Ampel berdakwah dengan pendekatan nalar, logika, dan kesadaran dengan cara yang hikmah untuk menyadarkan masyarakat yang pada waktu itu telah mengalami kemerosotan moral yang sangat drastis dengan ajarannya yang sangat terkenal, yaitu Moh Limo. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, yaitu sebuah kerajaan Islam di Kamboja dan saat ini merupakan bagian dari negara Vietnam. Sunan Ampel memiliki nama asli Syed Muhammad Ali Rahmatullah. Namun setelah pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raden Rahmat. Sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya, dan nama Ampel dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, yaitu daerah Ampel Denta yang sekarang merupakan wilayah atau bagian dari kota Surabaya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah keturunan dari keluarga ulama dan bangsawan. Beliau merupakan putra tertua dari pasangan Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi atau Maulana Malik Ibrahim dengan Dyah Chandrawulan. Ayah Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik, adalah putra dari seorang ulama dari Samarkand, Uzbekistan yang bernama Syekh Jamaluddin Kubro. Sedangkan ibunya adalah putri kerajaan Champa yang merupakan adik dari Dewi Dwarawati, istri Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Dengan demikian, Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan keponakan dari Ratu Majapahit dan tergolong sebagai putra kerajaan atau bangsawan kerajaan. Dan pada waktu itu, beliau juga mendapatkan gelar Rahadian yang artinya tuanku atau disebut dengan kata Raden. Adapun silsilah nasab beliau adalah Sunan Ampel atau Syed Ali Rahmatullah bin Syed Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi bin Syed Husain Jamaluddin bin Syed Ahmad Jalaluddin bin Syed Abdullah bin Syed Abdul Malik Atsmatkon bin Syed Alwi Amil Faqih bin Syed Muhammad Sohib Mirbat bin Syed Ali Kholiq Qasam bin Syed Alwi bin Syed Muhammad bin Syed Alwi bin Syed Ubaidillah bin Syed Ahmad Al-Muhajir bin Syed Isa Ar-Rumi bin Syed Muhammad An-Naqib bin Syed Ali Al-Uraidi bin Syed Ja'far Shadiq bin Syed Muhammad Al-Bakir bin Syed Ali Zainal Abidin bin Syed Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama dengan adiknya yang bernama Syed Ali Murtado. Dalam perjalanannya ke Nusantara, sebelum sampai ke Jawa, beliau singgah di Palembang dan menetap di sana selama 3 tahun, sekaligus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dalam dakwahnya tersebut, beliau berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Setelah 3 tahun di Palembang, Sunan Ampel melanjutkan perjalanannya hingga berlabuh di Tuban, atau ada yang mengatakan berlabuh di Gresik. Setelah mendarat di Pulau Jawa, Sunan Ampel kemudian melanjutkan perjalanannya ke Trowulan yang merupakan pusat kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang telah menjadi istri Raja Majapahit. Pada waktu itu, kerajaan Majapahit yang sudah ditinggal oleh Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hajamuruk telah mengalami kemunduran yang sangat drastis. Hal ini diakibatkan banyak adipati yang tidak loyal kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya V. Pajak dan upeti tidak pernah sampai ke Majapahit, namun lebih sering dinikmati oleh adipati itu sendiri. Terlebih lagi, adanya kebiasaan buruk para bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta, bermain judi, dan mabuk-mabukan.
Raja Majapahit sangat sadar betul jika kebiasaan ini masih terus berlanjut, maka kerajaan akan menjadi lemah. Melihat hal tersebut, Bibi Sunan Ampel yang merupakan istri dari Raja Majapahit merasa khawatir dengan kondisi suaminya. Maka ia memberikan saran kepada suaminya bahwa ia mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal untuk mengatasi kemerosotan budi pekerti yang bernama Raden Rahmat. Kedatangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel disambut gembira oleh bibinya dan sang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya memintanya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawan agar memiliki budi pekerti yang mulia. Dan saat itu pula beliau menyanggupi permintaan dari Raja Majapahit tersebut. Setiap wali memiliki cara yang unik untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di tanah Jawa, termasuk juga Sunan Ampel. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel memang berbeda dengan wali yang lainnya. Metode dakwah dengan masyarakat kelas menengah ke bawah beliau lakukan dengan pembaharuan dan pendekatan. Sedangkan ketika menghadapi orang-orang yang cerdik cendekia, beliau menggunakan pendekatan intelektual dan penalaran logis. Beberapa wali lainnya rata-rata menggunakan metode dakwah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagai media dakwahnya. Namun, Sunan Ampel lebih memilih menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas serta kritis yang dapat diterima oleh akal manusia. Pada dasarnya, seni budaya sebagai media dakwah alternatif memang tidak bisa untuk dibantah dan dilupakan. Karena sejarah juga membuktikan bahwa pendekatan kultur budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo berhasil membuat ketertarikan tersendiri bagi masyarakat. Namun, pendekatan kultur budaya dinilai kurang relevan pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Pendekatan intelektual untuk masyarakat kelas atas dinilai sangat relevan dengan menggunakan jalur yang ditempuh oleh Sunan Ampel dengan tetap independen dan konsisten dengan posisinya sebagai seorang ulama. Falsafah dakwah Sunan Ampel adalah untuk memperbaiki kerusakan akhlak masyarakat yang terjadi saat itu. Dakwah yang dibawakan olehnya dikenal dengan sebutan Molimo, yang memiliki arti tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama, seperti halnya moh mabuk, moh main, moh wadon, moh madat, dan moh maling. Moh mabuk artinya tidak mau untuk mabuk-mabukan dengan meminum khamr atau minuman keras. Moh main artinya tidak mau untuk melakukan permainan judi, sambung ayam, togel, dan lain-lain. Moh wadon artinya tidak mau melakukan zina. Moh madat artinya tidak mau memakai narkoba. Moh maling artinya tidak mau mencuri, merampok, dan sejenisnya. Prabu Brawijaya sangat senang dengan hasil didikan dari Sunan Ampel. Saat Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengumumkan ajarannya adalah ajaran agama Islam, Raja tidak marah. Sang raja menganggap bahwa ajaran agama Islam merupakan budi pekerti yang mulia. Namun sayangnya, raja pada saat itu tidak mau masuk Islam. Saat itu pula lah Sunan Ampel diizinkan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Hal tersebut tentunya dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Kemudian Sunan Ampel memberikan penjelasan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam beragama Islam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat kemudian ditempatkan di Surabaya dan diserahkan kepada Adipati Surabaya, bawahan Majapahit yang bernama Arya Lembusuro. Pada hari yang telah ditentukan, kemudian berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah desa Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Selama dalam perjalanan, beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya dengan memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Rombongan tersebut melalui desa Krian Wonokromo hingga memasuki desa Kembang Kuning. Dan saat itu, desa Kembang Kuning masih seperti hutan dan banyak rawa-rawa. Sunan Ampel beserta rombongannya kemudian membuka hutan tersebut dan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah yang sederhana. Saat ini, masjid tersebut sudah direnovasi menjadi masjid yang cukup besar dan bagus, yang kemudian diberi nama Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat tersebut, Raden Rahmat bertemu dan berkenalan dengan 2 tokoh masyarakat, yaitu Ki Waryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Kedua tokoh tersebut dan keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Ampel. Dengan adanya kedua tokoh tersebut membuat semakin mudah Sunan Ampel untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.
terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah memahami ajaran tauhid, maka dengan sendirinya mereka akan meninggalkan kepercayaan lama yang bertentangan dengan agama Islam. Sesampainya di tempat tujuan, pertama kali yang beliau lakukan adalah dengan membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Sunan Ampel kemudian diangkat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan di Ngampel Denta. Dan karena menetap di Ampel Denta, nama beliau yang sebelumnya dikenal dengan Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Setelah itu, beliau juga mendirikan pesantren sebagai tempat untuk mendidik masyarakat dan para putra bangsawan. Mula-mula, Sunan Ampel merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Abu Hanifah atau fikih Hanafi. Namun pada para santrinya, beliau hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada pemahaman tauhid, akidah, dan ibadah. Di antara para santri beliau yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, dan anak beliau sendiri, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah di berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel menikah dengan cucu dari Arya Lembu Suro yang bernama Nyai Ageng Manila. Dari pernikahannya ini, beliau mempunyai putra dan putri, Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya yang kedua yaitu dengan Dewi Karomah binti Ki Kembang Kuning. Dari pernikahannya ini, beliau mempunyai putra putri, Dewi Murtasia yang kemudian menjadi istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah yang kemudian menjadi istri Raden Patah, Raden Hasanuddin atau Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih.